Jadi apakah karena saya terlalu rendah diri atau terlalu rendah hati? Saya kadang-kadang tidak bisa melukiskan. Sehingga itu karakter bawaan itu sungguh-sungguh membingkai seluruh hidup dan perjuangan saya dari imam muda sampai lama saya kerja di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Barat. Dengan itu saya tidak punya idealisme lebih tinggi, hanya saya selalu mempunyai prinsip. Itu dari dulu saya pegang, bahwa prinsip yang namanya itu sebenarnya bertolak dari satu ungkapan bahasa Latin oleh Pak Aloneno. Pak Aloneno itu kan guru bahasa Latin yang mengeluarkan satu ungkapan, itu ungkapan dari saya kira Ovidus, seorang sastrawan terkenal dari dari Roma. Dia katakan, gutta cavat lapidem non ficet seppe cadendo. Gutta cavat lapidem non ficet seppe cadendo. Artinya bahwa air yang jatuh pada batu yang keras, lama-lama batu itu cekung bukan karena kerasnya air, tetapi keseringan air jatuh di tempat yang sama. Itu namanya habitualisasi. Proses pembiasaan jatuh di tempat yang sama, lama-lama cekung. Itu yang nantinya membuat sesuatu itu bisa, cekungan itu bisa menampung apa saja. Ini ternyata saya maknai sungguh. Jadi saya kerja di mana saja, saya selalu berpegang pada apa yang dikatakan proses habitualisasi. Proses pembiasaan. Pembiasaan dalam hal kecil itu akan menciptakan peradaban hidup. Peradaban hidup itu menjadi karakter tetap yang akan menjadi branding pribadi dari orang itu. Jadi itu saya tangkap itu. Maka kemana saja saya ada, disusul lagi dengan satu rahasia hidup yang saya selalu bongkar untuk anak muda. Saya bilang, kemana saja you pergi, hukum pertama yang kau taruh adalah hatimu. Hukum hati. Kalau hatimu engkau pertaruhkan, semua lain akan ditambahkan padamu. Karena kekuatan hati itu luar biasa. Kekuatan pikiran boleh, tetapi pikiran itu cenderung liar dan kadang-kadang tidak bisa mendengar kekuatan hati. Maka hati berfungsi untuk mengarahkan agar kita mengarahkan hidup secara baik. Nah, ini yang membuat saya selalu berhati-hati di dalam melangkah. Sehingga kadang saya sendiri bingung, apakah ini rendah hati atau rendah diri. Nah, ternyata habitualisasi ini membentuk peradaban tetap. Tadi Pak Hendro mengatakan bahwa menguasai beberapa bidang. Saya kira bukan karena saya pintar, bukan. Kepintaran itu, Einstein mengatakan yang paling penting itu adalah imajinasi. Imajinasi itu yang membuat orang untuk menjadi pintar. Intelektualitas itu di bawah. Orang berimajinasi, orang yang berimajinasi akan menggempur otaknya, intelektualitasnya, untuk berpikir bagaimana membantu imajinasi ini supaya mensukseskan atau mengungkapkan imajinasi menjadi realitas. Nah, itu yang saya buat. Karena itu maka ketika saya misalnya di musik, dan saya betul bermusik, dan idealisme itu memperkuat saya sehingga saya bermusik itu tidak main-main. Saya bisa menggandeng Tato Yahya untuk mendukung saya, Victor Huta Barat beberapa ini. Itu sebenarnya bukan karena saya punya kemampuan relasi yang hebat, tidak. Tetapi saya melihat bahwa rancangan Tuhan itu selalu meneguhkan orang yang mempunyai idaman tetap untuk bisa mengungkapkan sesuatu yang baik dan benar, yang baik. Kemudian misalnya dalam tulis menulis, saya bukan seorang penulis dulu. Adi John ini mereka tahu saya itu penulis kamar. Saya tidak pernah tulis di Fox. Saya tidak pernah tulis di Fox atau tulis majalah bergengsinya Lenero atau apa. Tetapi saya melihat bahwa Fritz, sudah saatnya engkau harus ini, karena saya punya diary, buku harian saya begini. Itu saya tulis bagus-bagus, puisi lah apa segala macam.
Makanya buku-buku awal saya itu adalah transferan dari diary saya itu, buku harian saya itu, buku harian saya. Dan itu saya buat tetap itu. Maka akhirnya ketika saya mentabis diakon, saya mulai tulis di Dian, terus di Dian, di Hidup, di mana-mana. Kemudian ketika saya di Kalimantan, saya menulis di Kompas. Orang dulu masuk Kompas tidak bisa. Itu orang yang dianggap kalau orang masuk Kompas itu orang hebat. Saya tahu Pater Gregor orang pertama yang masuk Kompas ketika diwawancarai, ketika di Lemhanas. Tapi saya menulis opini. Jadi semua mereka heboh, heran. Bagaimana engkau bisa masuk Kompas? Teman-teman, waktu itu belum ada HP itu. Jadi mereka ya bertemu, bagaimana engkau bisa masuk Kompas? Apakah engkau punya orang dalam? Saya tidak punya orang dalam. Oh, tapi bagus ya. Oh, saya dapat ini. Orang heran karena orang tidak pernah nulis. Tiba-tiba dia nulis. Dan itu membuat saya akhirnya tetap mencintai tulis sampai sekarang. Kemarin sore ada 3 frater yang dari Kuwu. Mereka tahu saya ada di sini, mereka temui saya di sana. Mereka bilang, karena kami tahu Pater ada, kami mau lihat Pater. Karena selama ini buku-buku Pater penuh di perpustakaan Kuwu. Kami kalau masuk, kami rampas Pater punya buku-buku. Maka kami bisa jadi penulis karena Pater. Buku-buku Pater itu betul ini. Jadi ini artinya bahwa saya tidak pernah berpikir bahwa ada efek bridge untuk orang, untuk anak-anak muda untuk bisa menulis macam begitu. Kemudian untuk misalnya ya yang lain lagi, ya memberikan bimbingan spiritual dalam retreat, diminta beri workshop di mana-mana. Itu sebenarnya bukan pintar. Hanya mengikuti daya imajinasi, mengaktualisasikan imajinasi dengan bantuan intelektualitas. Banyak orang lebih pintar dari saya. Maka ketika pada akhirnya satu saat saya datang ke sini, Pater Gregor ini sebenarnya orang yang diam-diam mengikuti saya punya kiprah. Satu saat saya masuk di kamarnya, dia bilang, Fritz, engkau ambil sarjana, apa bisakah kau ambil doktor? Saya bilang, iya bisa, saya bisa, tapi tidak bisa. Kakak, finans ini tidak bisa, SPD ini kan harus bayar dong. Kalau saya ambil bisa, tapi uang tidak ada. Lalu ya akhirnya saya bilang, saya mulai siap. Saya diam-diam, saya mengkotak university, St. Petrus University, saya mencoba. Karena dulu sebenarnya saya harus lanjut di London, tidak bisa. Dipanggil tiba-tiba, akhirnya saya ngomong dengan Direktur Kairos, bagaimana, apakah saya bisa ambil saja di St. Petrus University? Oh bisa. Maka berdasarkan itu, saya masukkan, saya bilang saya punya ijazah, saya bisa nih. Ternyata Diki bisa terima, maka saya bisa masuk. Jadi, tetapi sekarang harap uang untuk bisa mendukung ini. Nah, saya melihat bahwa kalau memang itu, waktu itu saya menangis di hadapan Pater Gregor. Karena memang saat saya masih di sana, jujur ya, di Irlandia itu, saya punya rektor mengatakan, ini biar saya omong saja, tanpa bermaksud meninggikan diri. Mereka bilang, belum pernah ada student Indonesia yang dicintai seperti engkau ini. Selama ini, engkau ini masuk, saya masuk di Bir Bintang. Guinness, saya diterima baik. Saya masuk di Mabes Polisi, kayak kita di Polri. Saya diterima baik. Kemudian saya masuk di semua kelompok. Saya diterima baik. Uskup Dublin, Uskup Kov, mereka kenal saya baik. Sehingga ketika saya mau pulang, saya dihantar manusia terlalu banyak di bandara. Sampai mereka bilang, belum pernah ada student asing yang diperlakukan seperti engkau. Macam begitu. Jadi, saya betul-betul merasakan bahwa saya punya kemampuan untuk bisa menampilkan diri, tapi ya dipanggil tiba-tiba karena harus kepala krai untuk mendirikan radio. Gara-gara mau dirikan radio, saya dipanggil kembali. Kalau tidak, mungkin saya dokter di luar negeri. Begitu. Oke, jadi saya datang, saya kubur. Bertemu dengan Pater Gregor.
itu dibangkitkan lagi. Pas dia ngomong saya menangis. Saya menangis dan saya ya nanti kita lihat. Karena tidak mungkin. Ketika saya kembali, saya ngomong dengan provinsial yang ini. Waktu itu saya Dewan Pimpinan, Pater John Yosef Jagadawan. Kalau Pater mau turun kan, berikan saya hadiah. Hadiah apa, Fri? Boleh nggak aku minta tahun sabatikal akademi? Oh bisa, tapi lu tahu toh. Kita kan sekarang generasi muda yang harus diperhatikan, bukan generasi kita lagi. Tapi Pater beri, boleh? Saya mau, saya beri. Dan saya mau supaya engkau, karena dia selama kami di Dewan Pimpinan, kami kerja baik sekali, sehingga dia tahu siapa saya. Bisa ingat sambutannya waktu di pesta merah beliau itu. Jadi dia bilang, saya dukung. Tapi Fritz, engkau tahu toh, saya bilang, yang penting kakak dukung saya akan cari jalan. Singkat kata, kemudian saya berkomunikasi dengan banyak orang. Ternyata mereka bilang, Romo Fritz, tidak apa-apa, pergi saja. Gampang, nanti kami perhatikan. Jadi jujur, karena teman-teman saya ini, mereka mendukung saya, akhirnya saya beritahu Pater Gregor, apakah mau di Jakarta di Salatiga? Tetapi Pater Gregor ada omong dengan seorang mungkin profesor siapa namanya, Kameok atau apa, bilang kamu ke sana saja, karena doktorat di sini dosen-dosennya banyak dari Jawa. Ya sudah, akhirnya saya datang. Tapi lucu, saya mau ke sini, orang semua olok saya. Pertama dari SPD. Mereka mengatakan, seorang kaliber Fritz Meko pulang ke Kufa. Apa itu Fritz Meko? Tapi ini baik. Dan mereka sayang saya, mestinya saya tidak boleh pulang. Ini kan merendahkan kok. Pulang ambil dokter di Kupang, rendah sekali. Mending di Jawa atau luar negeri. Hanya mungkin karena saya rendah hati dan saya terima. Tapi saya rendah hati, tapi saya tahu diri siapa saya, sehingga saya tidak luluh. Karena saya datang ke sini bukan sebagai orang yang kurang memang, tetapi saya sudah ukur saya punya diri. Maka orang omong, teman-temanku omong, mereka sayang saya. Tapi saya waktu saya bilang begini, minta maaf, saya hanya mau katakan, mereka yang tamat di luar negeri dan di Jawa pulang sampai di Kupang lebih hebat dari mereka yang tamat Undana atau tamat dari Unwila. Orang jelas. Jadi orang yang tamat Unwila dan Undana itu bodoh kah dibandingkan dengan yang tamat dari Jawa atau dari luar negeri? Saya bilang, letak geografi sebuah universitas itu tidak menentukan mutu orang. Mutu itu ditentukan oleh kita. Sebab universitas itu sudah ada di HP, berupa Wikipedia, Google, dan sebagainya. Jadi kalau Anda betul-betul mau belajar, sekarang ini tersebar berbagai macam perpustakaan di HP, di mana saja. Kemampuan seseorang itu tidak bisa ditakar berdasarkan letak geografis sebuah perguruan tinggi. Sebab banyak orang yang tamat Kupang jauh lebih hebat juga yang tamat dari Jawa maupun yang tahu. Nah, terakhir saya agak sombong. Saya bilang, kira-kira kalau besok kita tamat dari Kupang dan saya bisa buat lebih hebat, kamu bangga nggak? Jadi ini sebenarnya hanya mau sharing tentang bagaimana pergumulan saya juga waktu datang sini. Ternyata dari waktu ke waktu itu saya melihat bahwa teman-temanku itu orang-orang itu menerima saya baik. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka sayang saya. Kenapa engkau pulang di kampung? Saya bilang, ya, mungkin Tuhan punya rencana begitu. Kalau saya di sana, saya tidak mungkin menulis buat disertasi yang mengangkat sejarah kita seperti yang tadi yang kita ikuti. Jadi semua itu dalam rancangan Tuhan. Saya sungguh bersyukur untuk semuanya ini. Dan bahwa pada akhirnya saya harus katakan, besok ini 21 saya 60 tahun, saya merasa tidak menyesal 60 tahun ini. Karena saya melihat bahwa diri saya merupakan hadiah terlalu banyak bagi orang. Saya punya diri ini, kalau letakkan helenak dan santan pinjen, sudah banyak pinjer yang letakkan sana. Ini pohon kayu manis, kulitnya sudah di ini. Saya merasa begitu. Saya merasa
saya merasa pinang dewek. Dan sekarang saya mencoba untuk bisa berkulit lagi melalui kesempatan akademik ini untuk bisa berbagi lagi kepada orang. Itu sebenarnya banyak sekali saya bisa sharing, tetapi itu yang saya bisa katakan. Saya hanya mau simpulkan bahwa terutama untuk adik-adik muda bahwa hargai imajinasi. Jangan berpikir bahwa orang berprestasi itu karena harus pintar. Tidak. Menghargai imajinasi, karena imajinasi adalah, dalam bahasa ini, bayangan yang senantiasa merangsang seseorang, pikiran dan perasaan untuk bagaimana mewujudkannya. Imajinasi itu yang harus kita lakukan. Betul-betul yang selama ini saya andalkan imajinasi. Bekerja berdasarkan imajinasi, ditopang oleh kekuatan intelek. Dengan demikian bisa menghasilkan sesuatu bagi banyak orang. Kira-kira itu yang saya bisa mengatakan. Saya ucapkan banyak terima kasih, terutama untuk keluarga besar di Manama, Kuti, Wini, dan Eva, Kupang yang sungguh-sungguh dengan cara sendiri mendukung saya untuk boleh sampai di titik atau puncak ini. Dan kepada Pak Gregor dan teman-teman dari Pak John, komunitas SPD yang memang ini katakan saja sangat apresiatif, menghargai, menerima saya dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa apresiatif. Selama 2,5 tahun jadi saya harus katakan bahwa saya sangat diperhatikan. Jadi pernah seorang senior, hai Fritz, kau dapat kamar kecil begini kah? Saya tidak soal. Saya kan orang, Tuhan itu baik. Seandainya kalau dulu saya kerja di Jawa, masih berlangsung di daerah yang mantap, kalau saya dapat kamar kecil mungkin saya akan merampas. Tapi saya bilang gini, tidak penting karena saya pernah pasang pedalaman dan saya tahu seperti apa tantangan di pedalaman. Ini bukan terlalu mewah. Dan saya memang di mana saja saya ada, saya punya kamar, saya atur sendiri, rapi. Saya tidak pernah suruh orang untuk sapu saya punya selama ini. Pelayan tidak masuk sapu di saya kamar. Saya per sendiri, saya cuci sendiri, saya Nah, hanya setrika mereka di sini bantu. Jadi orang bilang, kayak kau cuci sendiri? Iya, saya cuci sendiri. Lalu engkau per sendiri? Iya, saya per sendiri. Kadang-kadang nona-nona bilang, tidak usah barang kecil begini. Itu sebenarnya hanya mau melatih kerendahan hati lah. Melayani diri itu penting. Memang menciptakan surga untuk orang itu juga penting. Kalau orang kita tidak bantu kita tidak mau membiarkan dia masuk surga. Tapi bahwa kalau hanya begini, kenapa engkau repotkan orang? Kamar hanya begini lalu orang harus datang selader. Tidak bisa lah. Dari 2 tahun itu saya sendiri swadaya itu apa istilahnya? Saya sendiri ya, mandiri. Saya cuci sendiri, hanya tidak dimandikan. Saya sendiri. Jadi karena mereka heran, iya. Mereka heran. Mereka bilang, pacar kami. Iya. Jadi karena kadang-kadang ya kalau kita keluar, kita datang berikan mereka ini. Mungkin mereka rasa bahwa pacar sudah baik dari kita lalu masa dia harus cuci sendiri atau sapu sendiri. Oh bukan, bukan begitu. Itu kasih yang saya mau. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini untuk teman-teman Sofirdi yang sungguh luar biasa. Dan terima kasih tentu untuk kampus yang sangat apresiatif juga. Bapak Rektor di atas sana yang selama ini memang saya sangat akrab dengan dosen-dosen. Kalau kadang-kadang kalau ke atas mereka maunya lama-lama katanya. Mereka ini mahasiswa juga sama. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Dan akhirnya tentang hal yang tadi dia bicara waktu ujian itu bukan keluar dari mulut seorang Fritz Meko, tidak, tapi itu dari usia Meko TPS bicara tentang ini. Kalau pakarnya itu ya
Primus Lata dengan Ibu Willy Silap ada di situ. Jadi itu orang-orang yang kita cari berdasarkan konsultasi dengan pembimbing saya James Fox untuk tulis tentang Timor yang sebenarnya. Jadi hari ini sebenarnya Pater Fritz tulis sesuatu yang belum pernah ditulis. Itu istilah yang paling tepat sebenarnya, Aputa Tuliubina. Itu yang konspirasi politik. Jadi apakah tulisan-tulisan abad 14, 15, 16, 17 itu di dalam kepala ini belum pernah bicara tentang yang ada di dia. Dan itu nanti Pak Clemens disaksikan oleh Profesor James Fox. Saya tadi sudah dapat inspirasi dan beliau akan berikan epilog untuk bukunya. Karena tulis tentang bagaimana Usik Meko Nakoba Ulu Palmilo. Jadi saya memang rasa berbahagia karena seorang Fritz Meko yang keluar dari Usik Meko ini kuna. Dan itu waktu kita acara di Manamas, yang wartakan itu bukan orang Manamas, bukan orang Timor, tapi seorang Jawa yang mayor jenderal. Begitu sebut tentang Mangkaraja, dia bangun dan hormat. Dia tadi sampaikan salam juga. Dan itu secara kemiliteran, tapi kemiliteran dalam perspektif kosmologi dan antropologi Timor. Dan dia saat itu sudah terlanjur menampilkan sesuatu yang besar tentang semua istilah suku-suku di Indonesia itu hanya tambal sulap. Tambal sulap ini pernah disampaikan oleh Jimmy Fox, tapi dia takut untuk berikan data-data. Fritz Meko berikan data-data tentang itu. Maka saya pikir bahwa ini adalah langkah yang paling perkasa, langkah yang paling gemilang untuk kita berbicara tentang Gregor Anthropological Group. Kami dirikan satu grup namanya GAG, saya Pater Fritz, dan malam hari ini tidak hadir satu itu Pater David Pampulis. Jadi baik, itu saja beberapa hal, dan saya sangat bersyukur kepada Usik Meko Noknaen Meonba Noknaen Nikuhalak Noknaen Temukung dan lain sebagainya yang sudah kita rayakan dalam penelitian waktu di Manamas. Jadi saya pikir jalan masih terbuka untuk kita melakukan lebih dari itu. Sekian, terima kasih. Baik, adik Laris. Oke. Yuk, oke, mengakhiri suatu perjalanan perjuangan yang sungguh sangat luar biasa seperti sudah dilukiskan. Keputusan untuk studi S3 itu butuh perjuangan untuk bilang yes. Walaupun dukungan yang lain-lain sudah ada, tetapi yes-nya itu mesti poinokan. Itu tidak mudah. Tapi oke. Human karena tidak ada lagi S4. Kalau mau bilang universitas seluruh dunia, kamu pilih S4. Human. Ala Esme. Itu kebanggaan kami keluarga. Ya tadi saya yang sulung dalam arti dalam kami punya suku itu, saya yang sulung merintis yang namanya dokter. Kemudian sekarang sudah ada yang Nana. Jadi kami di suku Meko itu saya No, ya Nana. Ini adalah hal dokter orang kedua. Seorang kedua itu kami biasa sapa Nana. Dia Nana dokter, Allah mau itu No dokter. No dokter, aku nanti bukan dokter. No dokter.
ada banyak romantika karena kami punya suku. Tadi sepintas kami sudah kami punya suku itu memiliki zaman emas, zaman purba. Kemudian karena ada istilah dari pakar Grego dan Naksa, konspirasi dari Inyo dan Naksa, Apu Tekliun. Karena terjadi Apu Tekliun, maka kami punya suku menjadi satu suku yang kecil. Hanya saya boleh berbangga mungkin di rumah ini kami sudah suku sebanyak 80%, 90%. Yang 10%. Kami pun suku yang kecil, tapi kami sudah pernah ada menteri. Kami sudah ada gubernur. Kami sudah ada bupati. Ya, Timor Leste. Karena kami punya kerajaan di Timor Leste. Sebagian yang sekarang ada di Indonesia itu dah pasti bukan semparse kan Najana. Hai Najana, hai wilayah kami punya kerajaan ada di ketika Exodus pertama. Jadi orang kami itu sudah mengalami dalam sejarah itu sudah mengalami 3 kali Exodus. Exodus pertama itu tahun 1908. Dan turunan dari hasil Exodus itu ya kami, ayah, dokter dengan anak dokter, dengan beberapa. Kemudian ada Exodus kedua tahun 70-an, perang integrasi. Exodus ketiga, perang kemerdekaan. Kami memang kain ketuban nih. Tapi kami survive di mana saja kami berada. Kami punya kerabat yang ada di sebelah itu lebih gemilang lagi. Sudah ada yang jadi menteri. Sekait George Taylor. Sudah ada jadi gubernur. Sekait bupati. Itu kebanggaan kami punya ya sudah dikurangi wilayah. Baik, saya tidak berpanjang lagi, tentu atas nama Musik Meko yang sekarang lagi sakit-sakit di kampung. Orang namanya karena Meko Ainan ambil dari Santana di sini. Ini oleh taki kita begitu kok semua dengan mama orang tua di kampung itu saya sebut yang ada di Indonesia dan yang ada di ya. Ini kebanggaan kami ya kebanggaan kami tentu walaupun izin Manteu Alaska Sweden. This is the end. But in this ending is one incredible beginning. Selamat malam. Aduh, ini